Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah kita simak bersama apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz, acara selanjutnya tanya jawab. Adakah di antara peserta sekalian yang ingin bertanya kepada Ustadz? Sepertinya belum ada yang bertanya, Ustadz. Ini ada dari Ibu Dini Hanifah ingin bertanya. Ya, silakan. Kepada Ibu Dini, kami persilakan. Apa? Siapa? Kamu mau kemana? Badai. Ini aja deh. Ada yang tanya, Ustadz? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Mohon bertanya, bolehkah sholat jenazah dari jauh? Sholat jenazah dari jauh. Kalau jauhnya jauh banget ya sholat gaib namanya ya. Ya. Kalau jauhnya masih kelihatan ya boleh aja ya. Ya, jenazahnya 10 meter di depannya, namanya akhwat, mahat ya, nggak boleh dekat-dekat kecuali yang memang jamaah khusus. Kalau dia jamaahnya tergabung dengan laki-laki ya memang harus di belakang sehingga agak jauh posisinya. Ya. Allah alam. Silakan Mbak Dini. Izin bertanya, aku kan tadi mic-nya baru bisa. Ini Ustaz, mungkin mau bertanya terkait tadi ya perumpamaan seperti itu dari Ustaz. Kira-kira apa ya Ustaz? Siapa yang dikategorikan tidak termasuk seperti itu? Gitu. Mungkin saya mengikuti apa ya lembaga Al-Quran gitu ya. Saya berusaha mempelajari. Gitu. Terus pernah juga diingatkan kita jangan sampai seperti itu. Gitu. Kira-kira kategori yang seperti apa Ustaz yang membuat kita tuh terbebas Ustaz dari seperti itu? Mungkin itu Ustaz. Masih perumpamaan seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya, secara umum idealnya yang sudah beriman dengan Al-Quran. Ya, insya Allah kita sudah nih ya, sudah beriman, kemudian punya hubungan dengan wahyu Allah. Ya. Minimal kita sudah mau membaca misalnya. Insya Allah kita sudah punya. Ya. Setelah membaca kita paham dan tadabbur. Ya. Aslinya seperti itu. Setelah paham tadabbur diamalkan. Ya. Apa yang diinginkan Al-Quran ya, diamalkan ataupun sudah berusaha mengamalkan. Ya. Yang kelima baru disebarkan, ya. Ditularkan. Jangan dirinya saja yang tadi beriman, membaca, paham, tadabbur. Ya. Ya. Ya, tinggal bagaimana kalau saya baru 2 saja saya beriman sudah, membaca sudah. Ya. Ya, paling tidak berarti Anda sudah tidak seperti himar yang utuh gitu ya. Ya. Jadi mirip himar tapi mungkin setengah badan tuh gimana ya. Ya.
tentu beda dengan orang yang sudah tahu 5 hal ini, tapi dia OTW untuk berusaha bercita-cita memiliki 5 hal ini. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh Yahudi ini, ya pada umumnya 5 ini, ya suruh beriman nggak mau, makanya tadi utamanya kan disebut dengan kadzabu bi ayatillah. Ya. Jadi yang paling kelas beratnya orang seperti himar, kadzabu bi ayatillah. Tentu kaum muslimin yang ada, ya kita juga tidak boleh gampangan, wah udah kayak himar semua ini masyarakat, padahal mereka sudah beriman. Orang Yahudi juga dulu tidak mau membacanya, ya. Apalagi paham, ya. Paham dan mengamalkannya, ya. Seperti yang dijelaskan kondisi mereka terhadap kitab sucinya di dalam di dalam surat Al-Maidah, ya. Di kondisi Yahudi dengan Tauratnya itu banyak dijelaskan di Al-Maidah, ya. Ya. Ataupun di Al-Baqarah misalnya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ya. Kalau di Al-Baqarah malah sudah disebut membaca, ya. Sudah ada interaksi, namun ya mereka tidak mengamalkan, wa tansawna anfusakum. Maka itu juga di perumpamaannya juga berlaku seperti himar, kama kalil himari yahmilu asfar. Ya begitulah ya gambaran mulai minimalnya sampai maksimalnya, ya, agar diri kita tidak terkena kecaman. Allahu a'lam. Ada lagi itu Ibu Anisi Hotang. Kepada Ibu Ani silakan. Ibu Ani. Foto yang dicek. Dicek aja ya. Afwan Ustadz izin bertanya tentang salat taubat, bolehkah dilaksanakan tiap hari? Ya memang hadisnya kan mengatakan idza adznaba ahadukum, ya, jika kamu baru saja terjerumus dalam kemaksiatan. Ya. Sehingga ketika dia merasa kok tiap hari saya bermaksiat misalnya, ya boleh aja, ya. Tapi kalau dirasa ya jam sekian baca Quran, jam sekian masak, jam sekian ngasuh anak, ya, ya. Terasa nggak ada kegiatan dosanya, ya, tapi dia sholat taubah misalnya, ya, maka menjadi sesuatu yang ya, kalau dilarang juga enggak, seharusnya menjadi khilaf wa aula, bagusnya enggak. Ya. Tapi mungkin saja, iya, tapi dulu waktu saya remaja itu perasaan dosa tiap hari, ya udah, kalau niatnya untuk menghapus dosa-dosa masa lalunya, ya, insya Allah termasuk. Ya. Ya, begitu hadis tentang salat taubah itu, ya. Ya, lanjut. Ya, ada lagi Ustaz. Afwan Ustaz izin bertanya, apa yang dimaksud dengan tingkatan di surga nanti sesuai dengan bacaan atau hafalan Al-Quran terakhir yang kita hafal atau baca?
Ya, itu memang salah satu hadis yang sahih ya, ataupun hasan tentang balasan orang-orang yang menghafal Quran. Ya. Teknisnya ya kita tunggu aja nanti di hari kiamat. Ya. Ya, kalau soal maksud bahwa kedudukan di surga, kedudukan manusia di surga, ya, hafalan itu ya, menentukan tinggi dan rendahnya. Ya. Kenapa demikian? Iya, karena hafalan itu kan lambang kesabaran seseorang. Ya. Siapa yang tidak sabar dalam menghafal Quran itu pasti biasanya dalam satu kesimpulan. Ya. Kesimpulannya apa? Wah, saya nggak bakat kayaknya. Wah, saya ini kayaknya memang nggak mungkin bisa hafal. Gitu. Padahal yang sudah hafal itu juga punya perasaan seperti itu. Ya. Kalau soal perasaan itu semua orang ada. Cuma ada yang sabar. Ya nggak apa-apa, hari ini saya belum hafal. Saya tahu bulan depan. Siapa tahu bulan berikutnya. Siapa tahu tahun berikutnya. Terus aja. Ya. Jadi kesabaran-kesabaran itulah yang diapresiasi oleh Allah dengan kedudukan yang lebih tinggi di surga. Ya. Ya, bagaimana dengan amal-amal yang lain? Ya, tentu juga bisa. Ya. Bukankah mati syahid juga menghasilkan kedudukan yang tinggi? Ya. Bukankah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 juga menunjukkan kedudukan yang tinggi. Ya, begitulah bahwa kedudukan tinggi di surga itu berarti bisa diperoleh dari berbagai amal. Ya. Ya. Jangan sampai memang menghafal doang yang tinggi derajatnya, tapi setelah itu nggak ngapa-ngapain yang lain. Ya. Ya, nggak melakukan amal-amal yang lain yang bisa meninggikan derajatnya di surga. Ya. Oleh karena itu siapa yang merasa kayaknya saya ini kuat kalau menghafal, ya sudah silakan, ya silakan raih surga itu dengan sabar menghafal. Ya. Karena insya Allah di balik amal menghafal Quran itu kesabaran dalam segala prosesnya. Ya. Saat menghafalnya butuh sabar. Ya. Saat menyetorkannya butuh sabar. Ya. Saat mengulang-ulangnya butuh sabar. Mempertahankannya seumur hidup butuh sabar. Nggak berhenti memang. Ya. Inilah yang disebut dengan sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Terutama sabar dalam hal ketaatan dalam menghafal ini sifatnya ya ikhtiari, ya sifatnya pilihan. Ya. Artinya kalau kita nggak mau juga nggak dosa kan. Ya. Tapi beda kalau sholat, sabar dalam sholat itu ittirori, ya harus sabar. Kalau nggak sabar kamu dosa. Ya. Tapi kalau nggak menghafal dosa nggak? Ya enggak. Ya. Tapi kok kamu mau menghafal? Iya, karena saya ingin meningkatkan kesabaran saya. Saya punya kesabaran dalam sholat 5 waktu, kesabaran di dalam puasa Ramadan. Ya. Namun saya juga ingin punya kesabaran, ketaatan dalam menghafal. Ya. Maka wajarlah jika haditsnya seperti itu. Allah akan menempatkan posisi surga yang lebih tinggi dari orang-orang yang menghafal Quran itu sesuai dengan hafalan. Ya. Mungkin yang hafal 1 juz tingkatnya segini, yang 10 juz tingkatannya segini, terus sampai yang 30 juz punya tingkatan seperti ini. Ya. Yang penting itu sabarnya itu. Ya. Ya. Karena ketika sudah menghafal, ya bisa jadi godaan setannya
ya lebih dahsyat lagi. Mungkin setannya juga pakar Quran juga ya, sehingga tahu kelemahan-kelemahan orang. Ya. Sehingga butuh kesabaran yang lebih maksimal lagi. Begitulah seterusnya ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Ya. Bu Dwita. Ya, Ustazah. Alhamdulillah atas kesempatannya. Alhamdulillah Ustadz juga sudah makin sehat. Insya Allah semoga senantiasa Allah jaga ya Ustadz. Bersama kami semua juga insya Allah. Baik Ustadz, izin bertanya. Jadi kesimpulan ya yang saya bisa ambil insya Allah dari ayat 1 sampai 5 ini adalah semangat gitu ya Ustadz untuk keluar dari kejahiliahan gitu ya. Dari makna tafsir kata umi itu ya Ustadz. Nah, kemudian bahwa Al-Quran itu merupakan beban, artinya memiliki konsekuensi tanggung jawab, tetapi harus disikapi dengan kebahagiaan karena itu merupakan fadlullah ya, fadli minallah. Nah, cuma kemudian di ayat 5 ini Ustadz mengangkat tadi di surat Al-Baqarah ya Ustadz yang tentang ayat, saya belum cek ayatnya sih, tentang ila imaniyah tadi ya Ustadz, bahwa ketika mereka menyampaikan kecuali dengan kira-kira atau bahkan lebih jauh dengan info palsu. Nah, ini Ustadz yang mau saya tanyakan, artinya ketika kondisi kita sudah dipaksa untuk mengajar gitu ya Ustadz ya, tetapi kemampuan merasa sangat sedikit gitu ya Ustadz, misalkan kita mengajar Quran dari sisi tafsir, mungkin tafsir tahlili atau yang baik tematik atau baik dari apalagi dari sisi balaghahnya kita belum mampu, akhirnya kita hanya memiliki semangat untuk mengubah sifat umat yang umi tadi gitu ya Ustadz ya, sebagaimana Al-Quran juga telah merubah kami sendiri gitu. Kemudian akhirnya kita mencoba menggunakan tafsir, ya alhamdulillah sih sudah ada disiplin ilmunya ya Ustadz, yang Al-Adabi Istimai itu gitu Ustadz. Jadi membahas secara keberagaman gitu ya, kehidupan kontemporer gitu ya yang dirasakan oleh masyarakat atau umat ya yang kita sampaikan ilmunya tersebut. Ini itu gimana ya Ustadz, sangat khawatir gitu ya bahwa apa yang kita istihadkan tadi itu tentang kira-kiranya sudah jelas, karena kita hanya menghubungkan, saya pribadi ya hanya menghubungkan dari ayat-ayat yang kita pahami juga hanya sekulit-kulit aja gitu ya, ayat kemudian dengan hadis begitu seperti itu. Tapi khawatirnya terjerumus dalam info palsu tadi Ustadz, nauzubillah min dzalik. Mohon arahannya Ustadz, bagaimana supaya kami terhindar dari ini. Kalau alim bisawab, jazakumullah khair Ustadz. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi dalam pengajaran itu Rasulullah secara teknis ya sudah mengizinkan ya selama sudah ada dua hal ini. Ya. Pertama, balighu anni walau ayat. Ya. Selama kamu sudah belajar walaupun satu ayat, laik kamu menjadi pengajar Al-Quran. Ya. Tinggal disesuaikan aja audiennya. Ya. Ya, tentu kalau modalnya baru satu ayat, nggak mungkin audiennya para ustadzat misalnya. Ya. Audiennya masyarakat ya, di sekeliling kita. Ya. Ya, mama yang suka ketawa ketiwi, ya itu insya Allah bisa. Insya Allah semua muslimah yang pernah belajar udah cukup memadai. Ya. Dan yang kedua itu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ya. Selama kita terus memproses apa yang disebut dengan ya, input dan output, aman insyaallah. Ya. Ya. Ada saatnya belajar, ada saatnya mengajar. Kalau pedagang itu ada saatnya kulakan, ada saatnya menjual, kulakan jual. Lama-lama juga ya berkembang. Ya. Intinya seperti itu. Ya. Dan dalam pengajaran Al-Quran itu modal utamanya memang sebelum bekal yang cukup tadi, yang ada balaghah, ada tafsir bil ma'thur, ya, sirah dan lain sebagainya. Memang sebelum itu semua memang tazkiyatun nafas. Ya. Bagaimana kita
menyesuaikan jiwa ini sesuai dengan Al-Quran. Ya. Sehingga ketika kita menyampaikan, ya, maka tersampaikan ya, dalam kondisi jiwa kita yang terus terbersihkan. Ya. Yang kedua adalah keikhlasan, ya, secara moralnya begitu ya, bahwa kita ini nggak ada tujuan apa-apa kecuali umat ini agar solihah gitulah ya. Jadi karena kecintaan kita kepada umat agar soleh, agar pada solihat, ya, cintaan kita kepada Islam, semuanya itu insya Allah ya aman daripada amaniyah wa inhum yadun. Dan tidak mustahil. Kamu ngomong begini dari mana? Enggak ada ya. Ya. Sesuatu yang kita omongkan itu tidak harus ada rujukannya. Bisa jadi itu adalah inspirasi yang Allah berikan kepada kita ya. Sebagai dampak tadi kebersihan jiwa dan keikhlasan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada seluruh orang-orang beriman ya. Sehingga ya mungkin dikhawatirkan ada amaniyah dan yadunnun tadi ya. Ya. Tapi insya Allah ya selama ada tadi tazkiyatun nafas, keikhlasan ya, ya akan terjaga ya. Karena orang-orang yang amaniyah itu ya, ya kenapa terjerumus? Karena di balik pengajaran Taurahnya ada istilahnya ada udang di balik batu. Ya. Jadi dia kalau dalam ayat-ayatnya itu ada target supaya dia menyampaikan begini supaya masyarakat itu jadi mengelulukan dia, ya, jadi mengkultuskan dia. Kemudian kalau masyarakat sudah mengkultuskan dia, ya, maka mudah bagi dirinya untuk apa ya, untuk ya mendapat ya, katakan harta dari masyarakat itu ya. Kamu kan sudah menganggap saya tokoh ya, menganggap saya narasumber, maka kalian harus siap sehingga ketika suatu saat ya ada semacam clash dengan masyarakat ya, maka dia ya, rela ya, mengotak-ngatik Al-Quran itu atau wahyu Taurat itu demi untuk memuaskan masyarakat ya. Ya, padahal kalau ikhlas nggak bisa begitu ya. Pokoknya apa kata Allah, mau masyarakat suka nggak suka begini ya. Tapi orang-orang yang terjerumus daripada amaniyah, wah kalau saya ngomong aslinya begitu nanti kalau masyarakat menjauh dari saya nanti saya nggak dapat uang ya. Nah, itu kemudian timbul ayat wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila ya. Jangan kau ya, demi mendapatkan uang yang seberapapun sebetulnya akan qalil, akan sedikit ya. Ya. Kalau harus dengan mengorbankan isi wahyu Allah itu. Ya. Ya, salah satu contohnya demi masyarakat senang misalnya ya. Seharusnya di Taurat itu orang berzina dicambuk. Ya. Tapi supaya masyarakat senang nih ya, mereka bikin informasi palsu ya, bahwa ya katakanlah di Taurat juga ada sebetulnya kalau orang berzina itu cukup katakan wajahnya dan seluruh tubuhnya diwarnai putih ya, pakai kapur, pakai apa, kemudian diarak saja, diarak untuk dipermalukan. Setelah itu maka dianggap suci. Ya. Ya. Nah ini yang apa? Yang disebut amaniyah wa yadunnun ya. Ya. Tapi kita nggak peduli seperti itu ya. Walaupun katanya ayat ini nggak sesuai dengan kondisi masyarakat, kondisi negeri, tapi ayatnya maunya begini, ya udah sampein aja. Ya.
adapun belum bisa dilaksanakan, mari kita berniat untuk bisa melaksanakan. Bukan kemudian menyembunyikan, menutup-nutupi ya Al-Quran itu sendiri, sebagaimana yang disebut dengan istilah wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun, menyembunyikan yang benar padahal mereka tahu yang benar itu seperti apa ya. Kan insya Allah nggak mungkin seperti itu kalau tadi ada kebersihan jiwa ya, amanah ya, karena tahu resikonya ya, memalsukan Al-Quran itu tahu resikonya ya, menyembunyikan Al-Quran itu tahu resikonya kalau ada keimanan yang baik, ada kebersihan jiwa yang baik. Demikian insya Allah ya. Mohon maaf saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.